Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang selalu meluangkan waktu untuk menonton video-video jalan yang lurus, bahkan mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih suatu agama kepercayaan sendiri. Dalam artian, kita memiliki kebebasan untuk memilih agama yang kita yakini. Walaupun kita tahu di dalam kekristenan, agama bukanlah yang menyelamatkan kita, tetapi kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itulah yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Karena agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kita kepada Tuhan. Dan agama juga yang mengajarkan kita bagaimana semestinya kita beribadah kepada Tuhan. Dan prinsip kebebasan beragama ini juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam PBB, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Hal ini juga berarti bahwa bukan suatu masalah atau problem ketika seseorang yang awalnya dibesarkan dalam agama atau kepercayaan tertentu dan kemudian pindah kepada kepercayaan yang lain sesuai dengan iman dan keyakinannya sendiri. Saya lagi duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba ada suara berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Malam hari ini, kesaksian saya akan membarengi dengan firman Tuhan, saudara. Di sini saya ambil temanya, kejarlah kekudusan, damai dengan semua orang. Ibrani 11:12 ayat 14. Dia katakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita benar-benar hidup dalam kekudusan, kesucian, karena tubuh ini adalah bait Allah. Bagaimana kita mau ingin bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita hanya penuh dengan dosa, saudaraku? Dan firman Tuhan berkata demikian, ada di ayatnya, di ayat Yesaya 59 ayat pertama dan 2, dia berkata begini, "Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Ia merupakan pemisah antara kamu dan Allah, ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Saudara, kalau kita tidak menjaga dalam kekudusan hidup kita, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena saya di dalam Islam menjaga kekudusan dan kesucian sehingga bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Apa pada waktu itu dia berkata, setelah tidak ada yang mustahil sebenarnya bagi Tuhan. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan harus suci. Karena apa? Oleh sebab itu, yang terang dengan yang gelap tidak akan bersatu. Jadi yang dipanggil oleh Tuhan hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang begitu. Jadi Tuhan telah memilih saya untuk pengikut Kristus. Jadi kalau dia seorang Kristen, belum tentu dia pengikut Kristus. Tapi kalau dia seorang pengikut Kristus sudah mutlak, dia orang Kristen. Apa sebabnya saya mengatakan demikian? Orang Kristen, ya, kalau berbicara orang Kristen, masih banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kristen masih banyak orang-orang yang pemabuk, peminum, penjudi, penipu dan sebagainya. Tetapi kalau dia pengikut Kristus, dia akan taat dan patuh kepada firman. Karena firman itu adalah pelita bagi jalan kehidupan kita yang selalu menerangi kita. Justru itu saya mengikuti Yesus. Sampai saat ini saya melayani, saudara, saya melayani di hampir seluruh Indonesia tanpa ada donatur. Saya hanya berharap kepada Tuhan, hanya saya berdoa kepada Tuhan. Karena kekuatan orang Kristen hanya satu saja, doa. Tanpa berdoa kita tidak dapat apa-apa. Karena kekuatan doa sehingga Tuhan menganugerahkan semuanya yang telah diberikan kepada kita. Saudara, walaupun saya sudah terpisah dengan orang tuaku, sahabatku, semua istriku, keluargaku semua hancur karena hanya memilih Yesus Kristus. Ya, hanya memilih Yesus. Secara manusia saya tidak mampu, sudah. Ya, harus cerai. Semua harta kehilangan harta, pekerjaan. Saya sebagai dosen hilang semuanya, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Karena saya dekat pada Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya menyatu dengan Tuhan. Saya tahu gimana untuk memohon meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu juga apa yang aku
inginkan di dunia. Saya tidak. Keluarga saya banyak yang berkata, biarlah itu Pak Haji, dia gembel itu. Dia biar jadi pengemis, dia jadi miskin. Tapi saya tidak jadi pengemis, saudara. Saya tidak gembel, saudara. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan engkau ekor, tapi aku jadikan kepala. Bukan turun tetapi naik. Itu adalah firman. Itu saya percaya, saudara. Jadi saudara, pemirsa malam hari ini yang mendengar kesaksian ini, betapa hancurnya hidupku waktu pertama-tama saya mau mengikuti Yesus. Begitu ada tantangan, ada masalah, ada problem, saya hadapi semuanya. Karena dengan kasih, karena kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan itu mengasihi saya dan sampai saat ini. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman pertobatan seseorang dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, semua ini semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dan kasih karunia serta anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa. Sebab kita tahu bersama dalam Injil Yohanes mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam hal ini bahwa ketika seorang percaya, semua itu karena pekerjaan Bapa yang telah menarik orang itu untuk datang kepada Yesus, sehingga ia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Dan Mike Muluk mengajarkan kita serta menguatkan kita bahwa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan serta melalui firman, itulah yang akan selalu menguatkan kita, bahkan meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka dari itu, seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17-18, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.